وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 88. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Termasuk dosa besar ke-27 diyasah, atau dalam kata lain dayus. Apa itu diyasah atau dayus? Artinya tiada menegahkan, kada menangati, kada menagur, tiada menegahkan laki-laki yang halat. Yang halat itu nomor 4 di bawah, yang asing, laki-laki asing atau laki-laki lain yang bukan keluarga. Tiada menegahkan laki-laki yang halat masuk atas tempat istrinya atau gundiknya. Gundik itu budak lah, budak perempuan miliknya, atau mahramnya. Mahramnya artinya orang yang haram dinikahi, seperti mahramnya seperti ibunya, seperti anak perempuannya, seperti sanak perempuannya, itu mahramnya. Nah, jadi orang itu menggawi dosa besar apabila ianya membiarkan istrinya atau bininya berduaan dengan laki-laki lain, gitu nah. Laki ini membiarkan, kada menagur, bininya berpacaran atau bininya berduaan dengan laki-laki lain. Nah, itu lakinya tuh nang kada menagur tuh, itu disebut dengan diyasah. Maka lakinya itu bila kada menagur, bila kada tahu-tahu, kada peduli, lakinya itu berdosa besar. Nah, jadi bila istri atau bini berduaan dengan laki-laki lain, laki-laki itu nang bukan abahnya, bukan pamannya, pokoknya laki-laki lain lah, nang bukan mahramnya tuh nah, itu wajib menagur lakinya itu atau gundiknya tadi. Wah, ini kada ada lagi budak perempuan tuh, kada ada lagi budak. Nah, atau misalnya anaknya berpacaran, dibiarkannya aja, kada ditagurnya, kada ditangatinya. Nah, abahnya ini disebut dengan dayus. Maka dayus itu jar Nabi mencium bau surga aja kada, apalagi masuk surga, namun kada bertobat. Jadi bila anak di berpacaran ditagur gitu lah, ditangati. Apalagi misalnya anak dibawa orang, dibonceng laki-laki lain, atau dibawanya kemana kan misalnya. Nah, itu baranai aja misalnya nih, lakinya atau abahnya, nah itu tidak punya kecemburuan, itu disebut dengan dayus atau diyasah. Itu dosa besar. Nah, jadi dilarang anak itu berpacaran, dilarang ianya berduaan dengan laki-laki lain, atau istri juga dilarang juga. Misalnya istri ini kada berduaan dengan laki-laki lain, cuman berweaan. Nah, bisa berweaan dengan kenalannya laki-laki. Nah, itu lakinya harus menagur. Tidak boleh, haram.
Nah, bila kada menegur, kada tahu-tahu, kada peduli, biarkan aja, dosa besar lakinya itu. Terus ke-28 termasuk dosa besar. Seandainya tegawi wajib bertobat, lakas bertobat. Itu qiyadah. Qiyadah itu bahasa kitanya germu. Paham lah yang germu. Nah, atau artinya mengumpulkan antara segala laki-laki dan perempuan dengan perhimpunan yang diharamkan. Dan jika ada perempuan itu bukan ahlinya sekalipun, walaupun bukan keluarganya, ya tadi garmu sini debitan ulun lah. Contohnya ini tukang kumpulakan laki-laki, buan lelakian, buan perempuan dikumpulkannya untuk berbuat maksiat. Tuh bahasanya itu germu. Nah, itu dosa besar juga. Ke-29 siya'ah inda sultan. Si'ayatun inda sultan. Artinya pergi kepada raja-raja mengadukan atau melaporkan hal orang supaya disakiti oleh raja akan dia orang itu dengan tiada sebenarnya, dengan tiada alasan yang dibenarkan dalam agama. Contohnya kayak inilah. Misal kita nih punya pemerintah atau pemimpin yang zalim misalnya. Lalu ujar kita nih, Bapak Pandiran, pemerintah kita nih zalim leh ya. Atau pemimpin kita nih zalim leh ya. Sakanya ada mendengar pandiran kita deh. Harus dilaporkannya ke pemerintah atau pemimpin yang zalim tadi supaya kita nih ditangkap. Nah, nang melaporkan itu namanya si'ayah indah si'ayah leh. Itu namanya yang tukang aduakan ke pemerintah tuh. Kita misalnya anggaplah kita nih bincang-bincang mengkritik akan kebijakan pemerintah yang menjolimi rakyat nih. Kayak mendengar yang pro kepada pemerintah, kalau dilaporkannya kita nih, lalu pemerintah itu menyuruh anak buahnya untuk menangkap kita atau mengintimidasi kita kan. Apalagi sampai kita disakiti, nah dijolimi, nang melaporkan ini itu dosa besar. Jadi misalnya ada kita mendengar pandiran-pandiran rakyat apa yang mengkritik kepada pemerintah, kita jangan melaporkan, jangan melaporkan, dosa besar. Jangan melaporkan kepada pemerintah, apalagi pemerintah itu kinanya menangkapi atau menyakiti. Nah, itu namanya si'ayah inda sultan, termasuk dosa besar nih. Teman-teman melapor, teman-teman mengadu, atau bisa juga ada kepada pemerintah diadukannya ke polisi. Ya kalau ini polisi kalau menangkap kita, nah polisi ini misalnya pro kepada pemerintah, ada kau mengkritik pemerintah, polisi ini ditangkapinya siapa-siapa misalnya. Nah, kita ini jangan mengadu ke polisi itu. Nah, apalagi negara kita negara demokrasi, bebas berpendapat, ya lah, jangan dibungkam suara rakyat. Nah, cuman kita mengkritik kebijakannya aja lah. Namun orangnya udah boleh kita. Misalnya anggaplah orang pemimpinnya ini berselingkuh atau kadusah gitu. Kadusah misalnya kepribadiannya, aibnya jangan. Tapi kalau kebijakannya misalnya
nang menjalimi rakyat, kebijakannya menyakiti rakyat, itu kan apa disuarakan, dikritik. Nah, cuma kalau kepribadiannya kalau boleh kena gibah, kena hukum gibah kena. Tapi kalau kebijakannya nang pina merugikan rakyat, itu kan apa disuarakan. Nah, jadi ada orang menyuarakan itu, kita mengadu ke pemerintah supaya ditangkap atau ke polisi ditangkap. Nah, kita ini dosa besar. Ke-30, enggan daripada mengeluarkan zakat hartanya. Orang ini sudah kena wajib zakat, lalu inya kada pun berzakat. Nah, dosa besar. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min narin wa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam wa yuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu ila akhirih." Panjang tuh hadisnya lah sampai akhirnya. Artinya ujar Nabi bersabda, tiada jua orang yang mempunyai emas atau perak. Emas itu kan masuk wajib dijakati ya lah, sampai nisabnya, sampai haul, dan perak masuk. Yang tiada dibayarinya, artinya kada dikeluarkannya daripadanya zakatnya, melainkan apabila ada hari kiamat, kenalah dikeping-kepingkan baginya beberapa keping daripada api neraka, maka dihanguskan atasnya ke dalam neraka jahanam, kemudian diselar itu nomor 2 di bawah, menyelar, dia memberi tanda cap dengan besi yang membara, kayak ditato tuh lawan besi ini tuh, dimana diselarlah dengan dia lambungnya, parutnya, dan dahinya. Lambungnya orang yang kada mau berzakat waktu di dunia tak, dan dahinya dan belakangnya hingga akhir hadis. Nah, jadi orang misalnya ya Allah bisi emas, bisi perak, ataupun sini contohnya emas perak sampai nisab, sampai haul kada mau berzakat, kena emas peraknya itu kena dikeping-kepingkan, lalu dipanasakan lawan panas api neraka, lalu dicapakan ke lambungnya. Nah, becap itu sakit, artinya tuh panas tuh, disiksa oleh apa hartanya sendiri, di dahinya, di lambungnya, di belakangnya. Nah, hingga akhir hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apabila kita berisi emas simpanan, yang emasnya itu ada sebagian ulama mengatakan bila sudah mencapai nisab itu 85 gram emas. Bila kita berisi emas bersimpanan di rumah, emas sendirilah, bukan emas hutangan, emas orang milik sendiri, 85 gram. Ini mulai hari ini misalnya kita terkumpul 85 gram nih, artinya sudah sampai nisab nih, tapi belum sampai haul lagi, belum sampai setahun. Menunggu dulu sampai setahun, tahun yang akan datang, misalnya 2027 bulan Mei misalnya, tanggal berapa, sampai situ masih kada berkurang 85 gram itu, maka tahun sampai setahun itu kan tahun gini memang gini ya, sampai itu dikeluarkan zakatnya 2,5% kan gitu. Ya kan banyak juga. Nah, amonnya emas tuh
dirupiahkan berapa segram ya, 2 juta lah apa ini, 2 juta lah, 85 kali 2 juta berapa ya? Hah? 170 leh. Nah, bila orang bisi duit pakai 170 juta. Hari ini misalnya nih, bisi duit 170 juta. Wajiblah hari ini mengeluarkan zakat? Belum, karena belum setahun. Tunggu dulu setahun. Tahun kayaknya 2027 sampai 2027 bulan Mei misalnya. Masih ada berkurang 170 juta tuh, wajib tahun kita tadi keluarkan zakatnya. Tapi ternyata berkurang karena dipakai gasan macam-macam ya. Kalau belanja ya Allah untuk keperluan rumah tangga salahnya, sampai tahun kita ada sisanya 150-annya. Nah, itu kada wajib zakat. Kada wajib zakat. Ditukarakan kemana? Kalau untuk keperluannya, oh disengajakannya. Nah, kalau niatnya dalam hati karena menghindari zakat, memang di segi fikihnya kada kena wajib zakat, tapi tetapnya berdosa. Tuhan tahu niatnya tuh, niat nang hendak makalan itu tahu ya Tuhan. Nah, amun itu sebenarnya berdosa ya, orang berdosanya bukan kada mau zakat, kada wajib zakat. Berdosanya tuh karena niatnya di hati itu nah hendak mencari celah supaya kada karena wajib zakat. Karena inya apa sayang wan harta. Tapi bisa berdosa aja nih tak. Makalani Tuhan. Ya banyak orang kayak itu. Misalnya 2 hari lagi nih setahun. Lalu kisah dihutangkannya kah dulu misalnya, atau tukarakannya ke banih ya dulu. Lalu berkurang aja duit itu atau emas itu daripada nang nisabnya kan. Asalnya 85 gram jadi 70 aja misalnya. Bang, ini kada wajib zakat. Kada kena wajib zakat, tapi bila niatnya dalam hati itu dasar mencari celah supaya menghindar daripada kewajiban zakat, Tuhan tahu Tuhan Maha tahu dan Tuhan sarik juga dah, artinya berdosa juga dah. Nah, padahal zakat itu sedikit aja juga diambil 2,5% juga. Nah, ada pendapat nang dipakai itu kada wajib di zakatnya, nang disimpan ya, nang disimpan emas nang simpanan. Nang batangan sama juga, nang sudah berbentuk yang cincin kah, atau nang masih batangan enggak, nang bebatang bebalok kah. Bila sampai 85 gram seberataan jumlahnya itu, bila sampai setahun, ada tahunnya, nah itu wajib dikeluarkan zakat. Jadi misalnya pian bisi duit 100 juta sampai setahun tuh kada wajib zakat kita. Paling-paling hendak sedekah sunat aja. Atau emas misalnya berapa 70 gram aja sampai setahun ini kada tetap. Nah, itu belum lagi. Belum wajib zakat. Ada wajib zakat. Nah, kada tahu bang lah ulun itu. Kada tahu bang ulun. Itu hukum memakai juga ngarannya itu. Hukum memakai juga itu. Artinya dasar rancak dipakainya itu. Kan kita kada mungkin 24 jam setahunan memakai emas terus, pasti hendak kepohomaan tuh dipacul juga ya, kalau hendak bau basuh tuh dipacul juga lo bina tebut dalam selokan kan. Tapi kan umumnya nya memakai. Nah, nya memakai. Ada pendapat yang kalau emas yang dipakai kada wajib dizakati, yang emas simpanan. Nah, soalnya kita di sini kalau emas ada bersimpanan, duit ada bersimpanan ya kalau. Nah, kalau banih itu asalnya 80 balik banih sudah wajib zakat. Apalagi 100 balik dapat banih mbah ngatam. Ya, dapat 100 balik banih wajib.
zakat teh. Hah? Bila panen? Bila panen kada mesti setahun panen tuh biasanya berapa bulan panen kalau benih itu. Tapi kalau emas atau perak atau duit ini setahun. Sahaul. Setiap tahun misalnya kita kan misalnya emas 85 gram lah. Hari ini belum ada wajib lagi karena belum setahun. Nunggu setahun lah 2027. Ada berkurang. Nah, di situ kita berzakat. Kita pulang kita simpan pulang tuh sampai 2028 pulang. Dan zakatnya pulang bila ada tahun nak. Bila kita simpan pulang sampai 2029 misalnya tetap 80 setiap tahun zakatnya. Nah. Kalau menjakatinya nih misalnya orang pribadinya nih orang mampu benar menyesanya mengeluarkan zakat tadi orang punya mampu benar itu boleh jelas. Kan ada orang-orang yang berhak. Nah, jadi bagusnya nih itu fakir miskin lah. Boleh aja nih. Hah? Boleh aja lah. Namun kada tepat sasaran bisa nujuan kada diterima juga zakat kita. Kan ada 8 golongan dah. Fakir, miskin, orang yang terutang, amil, yang kalah budak, mukatab, orang hanya masuk Islam, orang yang berperang fisabilillah, Ibnu Sabil. Artinya dulu kan termasuk dari zakat. Orang nang sugih itu deh. Tapi adalah nang di antara 8 golongan nih. Ada nang sugih nih, walaupun sugih inya boleh menerima zakat apa orang berperang. Maksudnya Haji Awin ya tolak ke Israel sana membantu Palestina. Tapi dengan duit sendiri. Walaupun Haji Awin bisi orang sugih, boleh Haji Awin menerima. Di kampung aja lah. Di kampung tuh kan budak tidak sudah ya Allah. Orang hanya masuk Islam ada juga. Apalagi tapi orang tahu tang minyak kayak bang. Kada ada tahu tang juga. Fakir miskin kada jual lah. Kada berhak kalau kada berhak. Nah, jadi bisa-bisa kita memilih yang mana orangnya yang berhak menerima fakir miskin itu julung enggak fakir miskin. Namun kita itu salah kita nang berzakat menjulung salah saran orang tuh kita tahu terima aja nya. Hah? Iya. Jadi kita nang berzakat ini kita harus tahu kepada siapa menjulung. Kan kasihan kitanya kita kada tepat sasaran timbul kada diterima apa. Nah, jadi bila kita lah kada tepat sasaran itu ada 3 berapa yuk? 2 orang bang dulunya. Ini kita menjulung tanpa melewat amil lah. Kita misalnya ulun demi zakat nih. Soalnya kada tepat sasaran, itu 2 yang dirugikan. Ulun berzakat nih kada diterima Tuhan. Inya nang kada berhak menerima seharusnya fakir miskin menerima, inya menerima. Nyata makan hak fakir miskin. Nah, 2 nang dirugikan di akhirat bang lah. Diuntungkan di dunia tapi dirugikan di akhirat. Ulun kada terima Tuhan karena kada tepat sasaran. Inya nang kada berhak tuh hanya menerima tamakan hak fakir miskin. Nah, jadi bisa-bisa pian aja hendak berzakat tuh cari orang nang sakit banyak aja. Carian atau orang nang tahu hutang lah misalnya banyak aja juga orang tahu hutang. Nah itu. Amun ulun semua hidup kada pernah lagi berzakat apa? Kada pernah bisi duit nang sampai nang 170 juta, emas sampai 80. Magang kada bisa. Bohuma kada suah jo bohuma. Jadi paling hendak bersedekah sunat aja misalnya kita. Nah itu. Misalnya bahari kejadian misalnya apa? Tahun berapa? Tahun 1998 misalnya Allah waktu itu wajib zakat soalnya kan ada berzakat. Dapat tobat be ini nih. Bayari nang zakat bahari eta. Bayari weh ini juga. Kayak apa zakat ada duit weh ini. Tiwas. Jadi nang walaupun weh ini fakir nih, nya tetap mau usahakan tuh membayari zakat nang bahari gitu. Menyebut tobat dah. Ada nang bertobat yang lalu lewat lalu ada
dikodok juga membayar zakat nang bahari itu, walaupun ini miskin udah. Nah, makanya bercari ya. Nah, berapa bahari nang kada di Jakarta? Wah, ini di Jakarta. Jolong pakai miskin. Nah, taubatnya dah. Ke-31, meninggalkan menyuruh dengan ma'ruf, meninggalkan menyuruh kebaikan, dan meninggalkan menegah daripada munkar, meninggalkan nahi munkar, serta kuasa ia atas keduanya. Kuasa aja amar ma'ruf nahi munkar, tapi nya kada amar ma'ruf nahi munkar, nah orangnya berdosa besar. Nang nyatanya dulu kita kuasa itu kan berarti kita ini punya kekuasaan. Contoh kayak ulun kan, kekuasaan ulun dalam rumah tangga, anak bini ulun. Nah, jadi misalnya anak bini ulun misalnya sampai waktu sembahyang wajib tuh ulun menyuruh sembahyang anak, sembahyang bini, itu amar ma'ruf namanya, menyuruh untuk melaksanakan kewajiban. Dalam lingkup kekuasaan ulun. Anak bini itu kan kuasa ulun. Nah, misalnya ada anak kada sembahyang, bini kada sembahyang, wajib managur. Itu namanya nahi mungkar. Apa kada sembahyang? Ayo sembahyang. Nah, itu nahi mungkar. Atau misalnya anak atau bini keluar rumah kada menutup aurat. Muka aurat itu kan mungkar lah. Wajib kita managur, wajib kita madahi. Itu dalam lingkup kekuasaan kita. Nah, amunnya pian misalnya jadi bos bisi perusahaan PT Dakwatul Hasanah misalnya banyak karyawannya itu dalam kekuasaan pian tah. Bila ada kemungkaran pian wajib menegur karena dalam kekuasaan pian. Sampai waktu sembahyang pian wajib tuh menyuruh sembayangan karyawan pian tuh jangan dilihatkan ke sembahyang. Bila pian melihatkan sebagai bos nih berdosa pian. Atau misalnya ada karyawannya yang minta maaf menyabu aja di situ, nah wajib tuh menegur tak. Amunnya kada masih dipecat, beri hukuman dipecat atau di apakah, di skorsing atau dikurangi gajinya, nanti ancam kayak itu, karena dalam lingkup kekuasaan pian mah. Nah, amunnya setingkat bupati kan, sekabupaten tuh. Bila ada kemungkarannya wajib menegur dengan kekuasaannya. Gubernur setingkat seprovinsi itu ya Allah, apalagi presiden se-Indonesia ini ya wajib amar ma'ruf nahi munkar. Nah, lain misalnya gini, apa bukan lingkup kekuasaan kita. Misalnya gini, contoh tadi kita bisi perusahaan, kita bosnya. Kan kita menyuruh amar ma'ruf nahi munkar lawan anak buah kita. Ada misalnya perusahaan lain namun kita lain menurang. Lalu misalnya ada karyawan orang lainnya berbuat kemungkaran misalnya. Kita tuh karena bukan lingkup kekuasaan kita itu cukup ingkar lawan hati ya kada apa-apa sudah. Maksudnya kada setuju dengan hati, dengan kemaksiatan atau kemungkaran karena bukan lingkup kekuasaan kita. Karyawan orang itu lain karyawan kita. Tapi namun karyawan kita, nah itu kita wajib menegur bila ia berbuat kemungkaran, kemaksiatan, dan kita menyuruhnya berbuat kebaikan. Lawan juga ada hadis Nabi kan. Ujar Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi kah? Ya lah. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbihi wa huwa adhabul iman ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, man ra'a minkum, maka hendaklah dia merubah, mencegah kemungkaran dengan kekuasaannya. Dia mengatakan itu bukan pemerintah punya kekuasaan. Amun kada kau dengan kekuasaan, dengan lidah menyampaikan ini haram, ini kada boleh. Amun kada kau jangan melidah, jangan celaka diri dengan hati ya sudah. Hati ini kada menyetujui akan kemungkaran ini, ingkar hati kita nih kada tujuan.
Wa huwa adhabul iman, dengan hati itu ialah iman yang paling lemah bang itu. Nah, jadi ujar ulama kita, kalimatnya itu man ra'a, barang siapa melihat, ra'a itu hanya ay ra'a bi aini ra'sihi, melihat dengan mata kepalanya. Melihat dengan mata kepalanya. Jadi lamun sekadar mendengar aja belum melihat lagi. Di situ ya ada maksiat kan. Mendengar aja gitu nih. Mendengar kabar itu belum lagi ada kewajiban, tapi kewajiban ketika kita menyaksikan, bimusyahadati, dengan menyaksikan dengan mata kepala, kita melihat, oh ini berbuat kemungkaran, hanya kita wajib. Ada kisah Tuan Guru Bahari, ulun menyebutkan karena sidin tawai, ya Guru Bangil. Jadi Guru Bangil itu jangan Bahari, ada orang ini terkenal ahli maksiat, itu nah, ahli maksiat. Bailang ke rumah Guru Bangil, bailang biasalah, bailang Tuan Guru, tapi bagus juga pakaiannya, bawa kopiah, badap itu, baju koko, tetapi datang kepada Guru Bangil, bailang sidin sambut sidin sambut, sidin jamu, sidin layani, baik kan naranya bailang dengan manu adab. Sudah batu balik, lalu ada bapak dia, guru jangan, kenapa pian karena menagurinya, menagur napanya sih deh. Inya tuh ahli maksiat. Ujar Guru Bangil, waktu inya begana di hadapanku, aku kan tidak melihatnya maksiat. Kan tidak melihat maksiat. Mataku ini kan tidak melihatnya maksiat. Nah, jadi amun aku kan tidak melihat maksiat, kenapa aku tagur? Nampak aku jegah. Nah, jadi man ra'a minkum munkar itu siapa yang melihat dengan mata kepalanya, amun inya di hadapanku jadi berbuat maksiat, hanya kau tagur, aku kadang melihatnya apa? Inya datang baik-baik, bailang. Masalahnya maksiat di mana? Aku kadang tahu, kadang melihat. Nah, jadi amun sekedar di situ ya ada maksiat ya. Kita kadang kasih tujuan lah, kita begana di sini, kadang wajib kita mencegah, kecuali kita datang ke situ melihat. Nah, melihat sudah melihat dengan mata kepala kita, oh ini maksiat, hanya kita kewajiban menegur, mencegah. Nah, itu ada pahaman ulama nah kayak itu. Jasidin orang tadi datang ke rumahku baik-baik aja, ada maksiat di depanku. Amunnya maksiat hanya aku tagur. Nah, jadi melihat dengan mata. Amunnya isu-isu situ maksiat, bisa juga fitnah. Ya kalah. Bisa juga isu-isu itu kalau bujur atau belum terjadi. Nah, ketika melihat bujur dengan mata kepala, baru situ ada kewajiban kita mencegah. Contohnya di rumah tangga, misalnya kita melihat bini kita keluar rumah kadang menutup aurat, kan kita melihat tuh. Nah, wajib kita atau bini kita sudah sembahyang lah, atau anak sudah belum ya. Ini waktunya anak habis ya sembahyang. Nah, kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita menyaksikan. Ada jauh pahaman ulama yang kayak itu. Ke-32 sihrun, yakni mengamalkan ilmu sihir. Ini maksudnya belajarkah, apalagi sampai mengamalkan ilmu sihir, belajar ilmu sihir itu sudah haram, dosa besar. Apakah lagi mengamalkan ilmu sihir. Ilmu sihir baik ilmu nang gasan menyantet orang. Tenang. Ilmu gasan mamarang maya orang. Tenang, ilmu sihir tah. Ilmu maulah, misalnya rumah tangga orang kada rukun, gawiakan ya, itu supaya inya nih berpisahan atau supaya bakalahian, alwai digawinya misalnya. Nah, itu ilmu itu haram, dosa besar. Nang menyuruh ya juga terlibat nang menggawi itu juga. Atau misalnya ilmu nang supaya warung orang kada payu. Supaya orang kada payu lagi ya. Lalu di ulah-ulahnya. Nah, itu ilmu sihir. Itu dosa besar nih, tak mempelajari apalagi mengamalkan ilmu sihir. Atau misalnya mau ubahkan ke orang sama aja juga. Soalnya ada di bisi ilmu sihir tapi mau ubahkan non dukun misalnya supaya, nah itu juga tak dosa besar ya tak. Ke-33 melupakan Quran yang telah dihafazkan akan dia. Jadi ginilah, bila kita tahu menghafal Quran itu wajib hafal sampai mati.
Makanya orang menghafal Quran itu iya harus menjaga hafalannya tuh, setiap hari itu murajaah, membuliki hafalannya, wiritannya itu aja tak. Amun kadang itu pian cepat hilangnya, lebih cepat daripada unta nang kada beikat. Yang misi unta misalnya, unta